ini akan menjadi satu moment of truth gitu ya terhadap satu lembaga yang sekarang sedang banyak disoroti oleh publik, yakni Kejaksaan Agung. Karena hari ini Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu akan menjalani sidang peninjauan kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa ini menurut saya jadi moment of truth? Karena ini tidak ada alasan lagi buat kejaksaan untuk tidak segera menangkap Sylvester Matutina. Ini kesempatan yang terbaik karena hari ini sebagai terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dia harus hadir, dan saya kira ini kan tinggal dicokok saja kalau Kejaksaan Agung memang serius. Dan tapi kalau hari ini ternyata Sylvester Matutina itu ternyata dibiarkan lolos begitu saja, ya jelas sekali bahwa memang kejaksaan ini bermain-main, dan jelas dia dikendalikan oleh kekuatan besar di luar kejaksaan. Dan saya yakin pasti itu bukan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Justru kalau hari ini Sylvester Matutina itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditangkap oleh kejaksaan, ya ini memang kejaksaan yang ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan begitu orang akan menilai Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Buktinya lembaga seperti Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sampai sekarang ini orang tentu saja akan langsung menudingkan telunjuknya kepada Kejaksaan Agung itu masih dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh, bukan aneh, agak mengherankan ada orang seperti Sylvester Matutina yang biasa warawiri di televisi, tapi sampai sekarang tidak bisa ditangkap juga. Apalagi kalau tidak ada kekuatan besar di belakang itu. Orang seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan setidaknya, ini katanya gitu, setidaknya yang melindungi ya kejaksaan. Mungkin Pak Mahfud MD ini maksudnya tentu dia sungkan kalau menyebut nama Pak Joko Widodo, karena bagaimanapun dia pernah jadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Tapi kekuatan besar siapa sih di balik Sylvester Matutina yang membuat kejaksaan nggak berani menangkapnya? Ya siapa lagi, karena dia adalah relawan dari Joko Widodo, dan sekarang ini dia menjadi die-hardnya yang selalu membela Joko Widodo, baik dalam debat-debat di televisi dan juga bahkan dalam beberapa kali dia juga bukan hanya debat secara narasi tapi juga melakukan secara fisik. Nah, berdasarkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang hari ini Sylvester Matutina itu akan dijadwalkan sidang peninjauan kembalinya itu pada pukul 13 ya. Ini coba kita lihat kronologinya ya. Ini menarik sekali. Tanggal 4 Agustus, Senin lalu, itu Sylvester Matutina kan mau dieksekusi oleh Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Itu seperti penjelasan Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah, tapi ternyata hari itu Sylvester Matutina tidak hadir, dan pada waktu itu Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan dia untuk tidak ditangkap karena itu sudah inkrah. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari itu justru malah memilih hadir di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi laporan dari Joko Widodo terhadap 12 orang, ada aktivis, ada jurnalis, ada juga mantan tokoh pejabat publik seperti Abraham Samad gitu ya. Itu dia milih di sana, dan setelah itu ternyata dia tidak segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi dia kemudian malah menghilang, dan keesokan harinya itu ternyata dia sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini peninjauan kembali kan sebenarnya ini domainnya dari Mahkamah Agung, dan yang cukup mengejutkan, tanggal 5 dia mengajukan peninjauan kembali, mendaftarkan peninjauan kembali, dan hari ini dia mulai sidang. Pada waktu itu sudah dapat kepastian, hanya 6 hari, tanggal 11, saya lupa kalau tidak salah, tanggal 11 sudah dapat kepastian bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini. Dan Kejaksaan Agung tetap saja tidak menangkap Sylvester Matutina dengan alasan pada waktu itu ya dia tidak ditemukan. Ini benar-benar sangat sangat membagongkan lah kalau kata para netizen sekarang. Bagaimana mungkin ada orang yang warawiri di televisi, dan hari itu intel kejaksaan nggak perlu mengintai Sylvester, dia tinggal baca media online, dia tinggal melihat di televisi, dia tahu bahwa hari itu pasti intel kejaksaan negeri Jakarta Selatan tahu bahwa Sylvester Matutina itu ada di Polda Metro Jaya, karena dia memberikan keterangan kepada wartawan juga di situ. Dan jarak antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Polda Metro Jaya itu nggak jauh banget. Mungkin kalau menggunakan kendaraan seperti Forerunner paling nggak sampai 10 menit dia udah bisa tiba di Polda Metro Jaya, tapi nggak ditangkap juga. Dan hanya pada waktu itu kemudian Kapus Penkum menyatakan bahwa peninjauan kembali itu tidak menghalangi untuk proses eksekusi karena memang dia sudah inkrah. Ya semua orang tahu, dan itu yang bolak-balik disampaikan oleh kejaksaan ya. Dan padahal ini kan banyak sekali yang teriak tuh, Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam juga berteriak soal itu, para aktivis juga berteriak soal itu, bahkan tim pembela aktivis juga sempat demo Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli lalu, dan itu yang kemudian menyebabkan kejaksaan kemudian bicara lagi, speak up lagi soal
Sylvester Matutina. Nah, kenapa saya menyebut hari ini? Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang sudah kita lihat barusan, apa saja yang menjadi tanggapan para masyarakat terkait video ini? Mari kita lihat satu persatu. Jokowi nggak bisa, apa perlu rakyat mau tangkap? Ayo seluruh rakyat cari Silverter, kalau ketemu langsung gebukin rame-rame aja biar kapok. Tangkap, tangkap, ayo tangkap itu Silverter. Semua orang tahu Silverter adalah ketua tim pemenang Prabowo Gibran. Jangan aneh jika Kejagung nggak berani menangkap Silverter, resikonya akan berhadapan dengan jenderal omong-omong penguasa negeri ini. Gampang kalau mau tangkap Silverter Matutina, tangkap saja dulu JKW, segera reformasi Polri. Makin jelas semuanya, sesungguhnya si Kurap Rakus Tamak masih berkuasa di negara ini, nyaris presiden terpilih impoten. Ada apa kejaksaan, takut ya tangkap seperti penjilat Jokowi itu? Capek deh kejaksaan, katanya tidak pandang bulu. Kalau kejaksaan tidak segera menangkap seperti Matutina, maka bisa dipastikan bahwa seperti dalam lindungan JKW. Kali ini rakyat udah nggak percaya dengan hukum Indonesia. Presiden Prabowo hanya omong-omong saja, katanya mau menegakkan keadilan. Untuk si Matuhina saja tidak bisa ditangkap. Semprul dan Jakri. Kalau pihak berwajib tidak berani tangkap Silverter, sudah bikin dekret yang isinya seluruh rakyat boleh menangkap hidup atau mati, pasti cepat beres. 10 tahun rezim Jokowi malah bikin rusak segala segi kehidupan bernegara, tai. Pak Prabowo tolong perintahkan kejaksaan tangkap Sylvester Manutina. Bukan hanya wirawiri tapi dikasih jatah komisaris oleh JKW. Cek Erick Thohir, jelas kok Prabowo membiarkan narapidana Silverter biar menjadi komisaris. Kejaksaan sudah angkat tangan bendera putih, sudah diangkat tidak sanggup menangkap Silverter Matutina, jadi rakyat yang menangkapnya rame-rame. Memang diragukan Prabowo sebagai presiden karena Jokowi masih kuat pengaruhnya di institusi negara. Bukan hanya aparat hukum yang dilecehkan Silverter, tapi juga para akademisi, aktivis serasa terhinakan sehina-hinanya. Kejagung tidak berani tangkap Silverter. Menangkap ayam sayur aja nggak mampu, berani penipuan aparat terhadap rakyat. Apa kabar para jaksa? Ayo tangkap, jangan takut, presiden harus berkuasa, jangan ikut termeluk, kalau salah ya salah, hukum harus bertindak. Yang kejaksaan harus dibubarkan saja, percuma ada kejaksaan, nggak ada yang becus mengurus ternak saja nggak mampu, percuma rakyat membayarnya. Udah nggak diragukan lagi kalau hukum masih dikuasai oleh penguasa yang banyak cuan. Kalau nggak ditangkap sudah jelas Presiden Prabowo hanya kepanjangan tangan Jokowi alias anak buah. Yang berkuasa tetap Jokowi. Bukan memperlakukan presiden kita, emang udah malu punya presiden sekelas Prabowo. Seharusnya dengan tidak mematuhi hukum pidana yang berdiri sendiri itu termasuk perbuatan kejahatan terhadap seluruh negeri ini selain pendukungnya. Dan pendukungnya pun harus mendapat hukuman karena turut serta dalam persekongkolan jahat. Penghinaan hukum artinya menghina rakyat tidak di golongannya. Ada apa kejaksaan tidak tangkap penjarakan si Plester, maka wajib ditambah hukuman penjara karena melecehkan peradilan Indonesia. Percuma mengandalkan Kejagung untuk menangkap si Plester. Ada perlindungnya, harusnya rakyat yang nangkap dan jebloskan ke septic tank. Akhirnya rakyat bisa menilai pemimpin yang benar-benar membangun, mengangkat martabat bangsa yang sebenarnya. Justru tinggal ditangkap dari dulu PK mau kapan dihukumnya, jenuh dengar berita terus tapi tidak ditangkap-tangkap. Kejaksaan, kepolisian, KPK masih dikendalikan oleh geng Solo. Jadi kalau mau memberantas gulma harus sampai akarnya. Memang harus dinepalkan saja hancur negara ini oleh ulah Joko Widodo beserta termulnya. Manusia yang secara sadar mengangkangi dan melecehkan hukum wajib dihukum seberat-beratnya, bila perlu ditambah pencabutan hak advokasi dan hak politiknya. Dalam hal ini kejaksaan jelas menjadi pelanggar hukum dan bukan penegak hukum. Jelas kejaksaan masih dikendalikan Jokowi, jaksa nangkap Silvester aja nggak becus. Kejagung diskursif, Kapolri di Reshub, Ketua KPK di Reshub,
ketua restorasi Polri harus ditukar, kalau tidak negara ini tidak akan maju-maju. Pemerintah harus malu dong, kasus Sylvester Matutina kok nggak ditindaklanjuti. Apa memang kejaksaan nggak mampu menangkap Sylvester Matutina? Sekerahkan saja kepada rakyat untuk menghakiminya. Orangnya nggak besar tapi uangnya besar dan banyak sekali. Negara ini sepertinya bukan negara hukum tetapi negara yang dikuasai oleh penguasa-penguasa lembaga hukum. Hukum di Indonesia benar-benar hancur negara. Hadir sangat miris. Sedih ngebes di negeri ini kok banyak penjahat berkedok pejabat. Sudah berapa banyak yang telah diputus pengadilan selama ini, seharusnya ada jurnal mereka residivis. Jika tidak ditangkap justru negara tambah rugi, dan jika tertangkap hukumannya harus dilipat gandakan biar jadi pelajaran. Pahal mudah kalau jaksa tidak mampu tangkap Sylvester, tinggal ngomong biar masyarakat yang menangkap. Kejaksaan keluarkan surat keterangan DPO, negara kalah sama Sylvester. Salah satu lembaga hukum negara yang nggak punya nyali mengeksekusi tenaga ternak dan jongos Jokowi. Mereka nggak punya malu. Makan gaji dari negara yang notabene dari rakyat, tapi kerja mereka tunduk sama satu orang Sukowi. Bikin malu, ngurusi jongos Jokowi aja nggak mampu. Demi rasa keadilan bisa-bisa hukum ditambah 2 kali lipat. Presiden nggak adil, saya doakan semoga cepat. Kalau negara kalah sama seorang narapidana Sylvester yang nggak usah teriak galak lah. Percuma hukum negara gembos. Kejaksaannya jadi ternak Mulyono, para hukum di Indonesia. Proses hukum yang mengangkat Sylvester menjadi komisaris, kok Sylvester berkas hukum menjabat komisaris, sangat memalukan dan menjijikkan. Dewan Perwakilan Rakyat wajib membunyikan sirine hukum lumpuh, rapos, gapok sehingga rakyat berbuat, sedang yang tersirat DPR bersandiwara. Buat status DPO biar rakyat bisa membantu menangkapnya. Kejar terus sampai ketangkap, sangat memalukan Pak Prabowo. Mencari kerutu saja di luar negeri bisa ketangkap. Sylvester melecehkan hukum, melecehkan pengadilan hukumnya harus diperberat. Nepalkan saja semua sudah nyata si Kurak berperan besar. Jokowi kebal hukum, bisa mengatur polisi dan jaksa serta KPK. Biar rakyat yang mengadili. Kalau jaksa gak berani, biar rakyat yang mengadili, polisi dan TNI diam. Teroris aja bisa dilecehkan, kok sipil nggak bisa, kan aneh. Yang tambah hukumnya memalukan nama hakim-hakim. Yakin Sylvester sembunyi di rumah Jokowi, disitulah tempat ngumpet paling aman. Penegak hukum semua amatir masih takut sama tukang kayu karena Jokowi banyak uang, semua bisa dibeli.